Desa Kamasan, salah satu desa yang memiliki nama dengan makna dari peristiwa yang terjadi pada masa kerajaan Ide Dalam Moturenggong di Kerajaan Gegel. Dahulu, mayoritas masyarakat di Desa Kamasan bekerja dalam bidang memandi dengan produk seni ukir pada logam, emas ataupun perak yang berbentuk bokor, dulang maupun sangku dan dijadikan sebagai perlengkapan barang perhiasan Keraton Swecalingga Arsa Pura Gegel pada masa itu. Pada puncak kejayaan Kerajaan Gegel, Raja memberikan nama kepada daerah para pengrajin dengan sebutan keemasan yang saat ini dikenal dengan Desa Kemasan. Kegiatan memandi kerajinan seni ukir sampai saat ini masih ditekuni oleh beberapa masyarakat, salah satunya kerajinan seni bokor khas Desa Kamasan. Vidya muasde di rumahku Made Sudiarti. Vidya muwit saking karang awak yang diki ring Kamasan, kebanyaran tiang ring Banjar Pani. Nanti ini bokor dan event ki sampun dari zaman ke zaman jadi. Dan betakon udah asal bokor nanti kita dan bisa menjawab nih. Banyak yang nanya dari mana asal musuh bokor dan masih yang menjawab. Karena bokor ini sudah ada pada zaman sebelum Yaman Kemasan, kemudian dapat turun Kemasan pada zaman dalam Korea. Sebelum itu bokor sudah dipakai oleh orang-orang Kamasan, utama mungkin di Waran juga memakai itu. Karena itu dan diketahui dulu. Saya sering pening saya suruh bokor karena mikir yang seperti yang katakan tadi tidak lontar tidak ada. Mikir yang sudah berjalan sedemikian rupa dari turun-temurun saja. Proses pembuatan ini pun tadi ditanya pandai satu dengan pandai dua, yang kedua pandai tidak, itu mungkin ada kesamaan ada dan perbedaan juga ada. Nah yang pasti ini proses awal ini karena dia berupa lembaran. Nah proses pertama ini ke pengguntingan untuk membuat yang namanya yang pertama ini ke pengguntingan. Setelah pengguntingan ini selesai dan ini proses kedua niki dah ada sana muasde nyongcong tongos bengku. Mungkin orang-orang panis saja yang tahu niki nyongcong tongos bengku. Nyongcong itu adalah membuat tempat penguat niki. Penguat bokor niki. Nah setelah jadi nih sudah diperkirakan untuk bisa masuk yang namanya mengkuniki sudah selesai dulu pertama. Lagi kedua sudah pasti pemotongan mengku. Yang akan membuat penguat niki yang namanya niki mengku. Nah, dibuat melingkar, setelah benar dipatri dia berkat, lalu dimasukkan yang tiang tadi itu terus nanti dimasukkan di sana. Nah setelah itu biar besi niki mengku niki biar melekat niki namanya prosesnya ada melilitang. Ini ke istilah dipanding militang. Militang itu adalah untuk merekatkan mengku di bokor niki.
itu sudah merekat, sudah dililit oleh bahan peningan niki besi niki biar tidak kelihatan. Nah niku baru ada proses. Nah niku proses penyongcongan namanya. Dengan beberapa congcongan itu dicongcong lagi beberapa menit lah. Setelah keras bahannya lagi dibakar, dipanaskan biar bahannya lembek, ditunggu lagi dicongcong. Setelah dicongcong itu dengan beberapa proses biar dalam dengan kedalaman 11 atau 10 cm sudah selesai. Nah seperti ini. Nanti dibuatkan niki pantat niki yang terjit namanya niki dibuatkan pantat biar semistis dengan niki. Dan niki ada proses mikir. Proses mikir pun niki ada beberapa tahapan-tahapan. Pertama dimasukkan ke dalam sengkulung lah, itu istilah pandai bu. Sengkulung itu dia masuk di sana dan ada gala namanya untuk biar nanti untuk menopang untuk mukirnya nanti dipanasi masuk dia ke sana. Setelah masuk ditunggu, setelah dia jika dingin baru ada proses pengukiran. Proses pengukiran itu pun ada beberapa tahapan. Pengukiran itu pertama yang namanya pesonan itu. Pesonan itu adalah pesu. Yang nama pesu itu adalah untuk mengeluarkan ornamen yang dibuat oleh sang pandai. Nah pertama ini wenten namanya jali-jali. Yaitu kedua dibentuk bentale. Mengapa dinamakan bentale? Karena dia di atas, paling di atas namanya bentale. Sudah itu ada ornamen yang namanya karangan. Karangan ini dia bermulut satu, lalu dua di mulut nama karang bumbu. Nah itu ada di samping-samping ini dia simetris itu ada karang gua. Nah ini karena bokornya kecil dikasih karang gua. Kalau dia besar mungkin bisa dibuat karang gajah deh. Nah, setelah itu lah karangan dan karang gua ini ada, baru ada ornamen yang namanya wayang-wayangan nih. Ini mungkin diceritakan wayang nih, tapi tidak lengkap nih, karena bokornya kecil. Lah ada wayang nih namanya wayang. Pas kemasan ini ada ornamen bul, dan ini dinamakan bun punggal. Karena yang terumit ini ada bun punggal mungkin dimasukkan. Lah bun punggal ini ada. Waduh ada ornamen ini namanya jali-jali yang kecil-kecil ini jali-jali. Setelah jali-jali itu ada ler itu kan ler lurus tapi ini lurus dibuat ya. Nah, dan setelah itu di tengahnya ini ada bun kayu. Bun kayu yang dinamakan bun kayu karena ini bunnya banyak di kayu. Dan ini bun kayu. Dan yang tahu, nah setelah proses itu ada pembukaan namanya nih. Ada yang kecil-kecil itu biar
ornamennya itu merata, kayak dicekek nih, bobot namanya itu, dibobot namanya, bobot. Nah, setelah selesai baru dilepas dari gala yang merekat di bokor itu proses pembakaran juga. Nah, setelah itu sedang insang dan ini dibuka dari gala ini, dibersihkan dan dibakar. Nah, setelah pembakaran itu selesai, nah baru ada proses pembersihan, itu namanya nyusut. Kalau istilah di pandai itu namanya nyusut. Kemudian tahapan untuk kuning, biar dia kuning untuk nanti melekat peraknya. Nah itu dicelupkan di air aki nih, air aki pembersih kotoran-kotoran yang melekat di bokor ini. Dan setelah kuning nih digosok dengan yang namanya sikat, ini spesial sikat bokor namanya, sikat bokor dan asam lunak. Nah, ini pembersihnya lunak, berkurang bersih, kuning. Nah baru ada proses namanya penyepuan, sepuh, biar dia seperti perak. Sepuh itu berbahan utamanya perak, itu bahannya perak, dan ada air keras, ada potasium. Itu dibakar dengan api, dan itu terongnya akan berubah nanti menjadi air. Nah, ini madan sepuh. Nah, seperti itu yang tadi katakan itu, setelah kuning itu tidak ada proses penyepuhan. Nah, ini dia putih ini dipolisi respon ya. Pertama dipolisi, lagi disusut lagi dengan asam tadi, sudah bersih lagi dengan mungkin 5 kali penyepuhan. Nah baru seperti perak. Mungkin anetan nawang ki pasti karena perak ini, padahal ini bahannya kuningan. Nah makin kebanyakan mengambil karena niki prosesnya agak mudah karena sudah ada lembaran. Kalau membuat perak niki prosesnya lumayan lama niki, karena ada sistem penghancuran, pengleburan niki. Nah niki ini bokor sane karya nanti tiang niki nenten wenten lontar utawi wenten buku. Dan niki tiang wantah warisan saking leluhur tiang saking sampun wau niki 2 generasi. Nah sedumul leluhur tiang niki undangnya niki memandai besi, karena pandai besi niki semakin tidak diminati oleh terus sani melanjutkan, dan niki makin mewali berfanding bokor. Nah ini bokor sani benten kiring adap gegel utamanya ring kamasan, dan niki benten bermacam-macam aturan. Nah niki kegunaannya gubun aturan titian niki kaping pertama kegunaan bokor niki dados angin utamanya ni litat kala wewendanan ngumargian dewa yagnya niki dados sapu niki dados dalam angin nguwendanan upacara manusianya resiatnya lan utayatnya. Nah niki kegunaan bokor sani kangen ritat kandel wendanan upacara.
Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gede Budi Artawan, Esos, Perbekal Desa Kamasan, Kecamatan Kelungkung, Kabupaten Kelungkung. Perlu saya jelaskan di sini tentang perkembangan dari kerajinan perak, khususnya untuk bokor yang dijadikan sebagai salah satu sarana untuk upacara keagamaan di Bali. Di mana perkembangan bokor ini dimulai pada zaman Kerajaan Watu Renggong di tahun 940 Masehi. Karena apa? Di Kamasan dijadikan sentra untuk seni dan budaya pada zaman Kerajaan Watu Renggong. Karena di Kamasan banyak terdapat pengrajin, tidak hanya bergelut pada bidang seni ukir kerajinan perak, tetapi juga ada lukisan wayang Kamasan. Nah, menindaklanjut kembali perkembangan seni ukir kerajinan perak yang dimulai pada zaman Kerajaan Watu Renggong sampai saat ini, pakem maupun model dan jenis ukirannya tidak mengalami perubahan. Jadi masih pengrajin yang ada di Kamasan memakai pakem dari Kerajaan Watu Renggong. Jadi untuk harapan kami terhadap perkembangan dan keberadaan daripada kerajinan bokor, khususnya yang berasal dari bahan baku perak, sangat kami harapkan terhadap anak-anak muda untuk bisa ikut mempelajari, mengenal, dan mengembangkan tradisi kerajinan bokor tersebut. Dengan kesempatan ini pula, kami harapkan kepada dari dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan maupun Pariwisata, untuk ikut memberikan binaan kepada anak-anak muda bagaimana sejarah dari kerajaan dalam Watu Renggong tentang bokor ini bisa untuk dilanjutkan dari anak-anak muda di zaman sekarang. Jadi sangat besar harapan kami agar anak-anak muda itu tidak mengesampingkan dan tidak melupakan kerajinan bokor yang berbahan baku dari perak. Mungkin sebagai akhir dari harapan kami terhadap anak-anak muda, tolong untuk ikut mengembangkan kerajinan perak tersebut, yang dalam hal ini sudah ada IT, sudah ada sosial media untuk bisa mempromosikan keberadaan daripada kerajinan bokor perak tersebut. Jadi harapan kami mudah-mudahan ke depan keberadaan dari kerajinan bokor perak ini tetap berkesinambungan dan tetap ada di masa yang akan datang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, harapan kami dari pemerintah Desa Kamasan.